guys, kembali lagi sama saya Tasya Febrianti. Hari ini saya mau membahas tentang perbedaan gender dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mempelajari pembelajaran matematika, kita harus tahu apa sih pentingnya paham gender dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kesetaraan gender. Memahami perbedaan gender dalam pembelajaran matematika adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Ini memungkinkan penanggulangan kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian akademik, minat, dan kepercayaan diri mereka terhadap matematika. Yang kedua, ada pemberdayaan perempuan. Pemahaman terhadap perbedaan gender dalam matematika dapat membantu mengatasi stereotip dan persepsi negatif yang mungkin mempengaruhi minat dan keyakinan diri perempuan dalam matematika. Dengan mengakui dan mengatasi hambatan ini, kita dapat memperdayakan perempuan untuk mengeksplorasi dan meraih potensi penuh mereka dalam bidang matematika. Yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi individu. Setiap individu memiliki kemampuan matematika yang unik. Dengan memahami perbedaan gender dalam matematika, kita dapat mengidentifikasi cara yang lebih baik untuk mendukung perkembangan potensi matematika pada setiap individu. Terlepas dari jenis kelamin mereka, ini memungkinkan kita untuk memberikan pendekatan dan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga dapat memaksimalkan hasil belajar mereka. Yang keempat, ada diversitas dan inklusivitas. Memahami perbedaan gender dalam matematika mengarah pada pembangunan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan merangsang. Dalam lingkungan inklusif, semua siswa merasa didukung dan dihargai, independen dari jenis kelamin mereka. Ini dapat mendorong keberagaman dan memungkinkan pengembangan bakat matematika dari semua siswa tanpa membatasi potensi mereka berdasarkan jenis kelamin mereka. Yang kelima, ada perspektif yang lebih kaya. Pemahaman terhadap perbedaan gender dalam matematika membantu kita melihat matematika dari berbagai perspektif. Laki-laki dan perempuan mungkin memiliki pendekatan dan pemahaman yang berbeda dalam mempelajari dan memecahkan masalah matematika yang ada. Dengan menghargai perbedaan ini, kita dapat menciptakan lingkungan matematika yang lebih inklusif, kreatif, dan kolaboratif yang memperkaya pembelajaran untuk semua siswa. Selanjutnya, ada minat laki-laki versus perempuan pada pembelajaran matematika. Menurut studi tentang minat matematika, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam minat matematika antara laki-laki dan perempuan. Beberapa studi menemukan bahwa laki-laki cenderung memiliki minat yang lebih besar dalam matematika, terutama pada topik yang lebih abstrak dan teoritis. Di sisi lain, perempuan cenderung menunjukkan minat yang lebih tinggi pada matematika yang berhubungan dengan konteks kehidupan sehari-hari dan penerapannya dalam bidang lain. Selanjutnya, ada menurut faktor sosial dan budaya. Minat matematika juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Stereotip gender yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi pada minat matematika. Misalnya, persepsi umum bahwa matematika adalah domain yang lebih cocok untuk laki-laki dapat menghasilkan minat matematika yang lebih rendah daripada perempuan. Selain itu, peran model yang dihadapi oleh perempuan dalam lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan media juga dapat mempengaruhi minat mereka dalam mempelajari matematika. Kemudian, ada tantangan dalam mengatasi perbedaan gender pada matematika. Mengatasi perbedaan gender dalam matematika adalah tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Berikut ada beberapa tantangan yang dapat dihadapi.
Yang pertama ada stereotip gender. Stereotip gender yang ada dalam masyarakat dapat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi perbedaan gender dalam matematika. Pandangan bahwa laki-laki lebih baik dalam matematika atau bahwa matematika lebih cocok untuk laki-laki dapat mempengaruhi minat, keyakinan, dan partisipasi perempuan dalam matematika. Mengubah stereotip ini melibatkan upaya untuk memberikan contoh peran yang positif, mengubah persepsi masyarakat, dan mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan matematika. Yang kedua, kurangnya peran model. Kurangnya peran model perempuan yang sukses dalam matematika dapat menjadi tantangan ketika siswa tidak melihat perempuan yang memimpin dalam bidang matematika. Mereka mungkin merasa kurang terinspirasi dan kurang yakin untuk mengejar minat dan karir matematika. Penting untuk memperkenalkan siswa pada peran model perempuan yang sukses di bidang matematika dan mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam belajar matematika. Yang ketiga, ada persepsi diri dan kepercayaan diri. Tantangan lainnya adalah mempengaruhi persepsi diri dan kepercayaan diri siswa dalam kemampuan matematika. Beberapa siswa, terutama perempuan, mungkin meragukan kemampuan mereka sendiri atau merasa tidak kompeten dalam matematika. Membangun kepercayaan diri siswa melalui pendekatan pengajaran yang positif, memberikan umpan balik konstruktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dapat membantu mengatasi tantangan ini. Yang keempat, perbedaan preferensi pembelajaran. Laki-laki dan perempuan mungkin memiliki preferensi pembelajaran yang berbeda dalam matematika. Beberapa siswa mungkin lebih nyaman dengan pendekatan konkret dan praktis, sementara yang lain mungkin lebih tertarik pada aspek teoritis dan abstrak matematika. Menyesuaikan mode pengajaran dan menyediakan beragam pendekatan dan sumber daya pembelajaran dapat membantu mengatasi tantangan ini dan mendukung berbagai gaya pembelajaran siswa. Yang kelima, ada kesadaran dan dukungan. Tantangan terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap perbedaan gender dalam matematika. Pendidik, orang tua, dan masyarakat perlu menyadari pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan matematika dan terlibat dalam tindakan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Dukungan dari lembaga pendidikan, program mentoring, dan kampanye yang mempromosikan kesetaraan gender dalam matematika dapat membantu mengatasi tantangan ini. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.